Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah datang untuk meliput konferensi pers yang kami laksanakan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Dandion, Pak Wabub yang sudah ikut mendampingi saya malam ini. Teman-teman sekalian, kami perlu menyampaikan beberapa hal dari Kabupaten Aceh Timur karena banyak informasi dari Aceh Timur terkait dengan bencana banjir yang tidak bisa didapatkan oleh warga di luar Aceh Timur, baik di provinsi maupun Jakarta. Bahkan ada keluarga-keluarga dari Aceh Timur yang bermukim di luar Aceh Timur tidak bisa mengetahui bagaimana kabar keluarga mereka di sini karena akses komunikasi selama bencana banjir terputus total. Kemudian listrik di Aceh Timur juga padam. Saat ini kita di Pendopo yang kita gunakan sebagai posko pengendali utama bencana banjir. Kita menggunakan Inset dan juga Starlink untuk akses internet komunikasi kami dengan para Aceh dan Jakarta. Teman-teman pers sekalian, di Aceh Timur sampai dengan malam ini masih ada kawasan-kawasan yang terendam banjir, terutama di kawasan Perlak dan sekitarnya sampai dengan di Kecamatan Simpang Lemi. Di daerah Barat Aceh Timur, terutama di Kecamatan Juluk, di Kecamatan Simpang Ulim, di Kecamatan Pantai Bidari dan Madat, tadi siang sampai dengan malam hari saya sudah datang langsung menyerahkan bantuan karena sebelumnya memang tidak bisa diakses jalan negara Medan pada Aceh, terutama di daerah Payapasi, Alu Cikdoi, Kecamatan Juluk yang debit airnya sangat tinggi sekali. Kemudian untuk mengakses ke Kota Langsa dari Aceh Timur juga terkendala di kawasan Perlak, terutama di kawasan tepi Teradip. Tapi tadi kami sudah bisa memasuk bantuan 15 ton beras dari Bulog Langsa menggunakan Trado dan juga didampingi oleh Pak Dandim di Langsa. Kemudian 3 kecamatan sampai dengan malam ini kami belum bisa mengakses sama sekali, yaitu Kecamatan Simpang Gerni, Kecamatan Lokok Serbajadi, Kecamatan Penarung. Ketiga kecamatan ini kami mendapat informasi terjadi banjir bandang karena air bercampur lumpur dan juga sangat banyak sekali kayu-kayu gelondongan yang menimbun jalan. 4 desa di Kecamatan Lokok Serbajadi itu disapu bersih oleh banjir dan 1 desa yang tersisa semua warga sekarang mengungsi di daerah perbukitan. Kendalanya adalah kami tidak bisa mengirim bantuan apapun di 3 kecamatan ini yang tergolong kecamatan pedalaman, baik itu berupa logistik maupun bantuan lainnya. Karena akses jalan dari Kecamatan Rantau Perlak menuju ke Kecamatan Penarung itu putus total. Di atas ruas jalan tertimbun lumpur setinggi lutut dan juga banyak kayu-kayu yang berterbangan di bawah banjir. Nah, saya sudah berkomunikasi dengan Jakarta, dengan Pak Gubernur, dengan Pak Danrem, Pak Kapolda. Kemungkinan besar kita akan usahakan untuk membawa bantuan menggunakan helikopter. Tadi Pak Danrem sudah sampaikan ke saya, mungkin akan menggunakan Hercules dengan mekanisme airdrop. Jadi bantuan akan dilempar melalui udara ke titik-titik yang sudah saya sampaikan tadi. Ada 2 titik lokasi koordinat yang sudah saya sampaikan ke Pak Danrem dan Pak Kapolda. Tidak ada jalan lain untuk mengakses terutama ke 3 kecamatan ini selain lewat udara. Dan teman-teman sekalian, jumlah korban di Aceh Timur memang belum bisa kami data secara terperinci karena terkendala mengenai dengan jaringan komunikasi HP, baik telepon biasa maupun internet. Saya tidak bisa menyangkau komunikasi dengan camat, kemudian Dandim juga dengan Daramil, kemudian dengan Kapolsek. Semuanya blank, semuanya lumpuh total. Jadi masih data acak yang bisa kami sampaikan. Perkiraan kami lebih kurang 30 orang meninggal dunia. Tadi sore kami baru mengevakuasi 2 orang yang meninggal di Simpang Ulim, tetapi mereka korban bukan warga Simpang Ulim. 11 orang yang masih kami data yang meninggal di Kecamatan Pantai Bidari, kemudian ada di Kecamatan Ididunong, dan 1 yang barusan ditemukan yaitu Besi Liong, Besi Payakajah, Kecamatan Perlak Barat. Beliau meninggal karena membantu 2 orang warga yang dibawa hanyut banjir dan akhirnya beliau sendiri yang dibawa arus banjir dan baru ditemukan setelah 2 hari tenggelam. Di kawasan Perlak
untuk menembus ke Rantau Perlak juga masih kita terkendala karena debit airnya sangat tinggi, setinggi dada orang dewasa. Jadi arus transportasi ingin menembus ke Kecamatan Rantau Perlak, kita harus melewati Desa Bukit Hitam di Kecamatan Darul Ihsan. Itu pun harus menggunakan mobil double kabin double gerbang. Kita baru bisa mengakses di sana. Puluhan rumah yang luluh lantak di bawah banjir. Di Langsenong ada 30 rumah yang sudah dilaporkan ke kami. Kemudian warga juga mengungsi di Perbukitan. Di pusat kota ini, yaitu pusat ibu kota, airnya sudah surut, tetapi aspal, jalan, infrastruktur di los-los ruko itu semua hancur berantakan. Di pusat kota Perlak kita belum bisa mengidentifikasi daya rusak akibat banjir karena air masih tergenang, dan masyarakat mengungsi di masjid, di Menasak, bahkan di ruas badan jalan negara, termasuk di atas jembatan Gampung Besar Kecamatan Perlak Barat. Ya, semua lokasi-lokasi pengungsi sekarang itu sudah kita suplai makanan seadanya. Termasuk tadi ada 3 kawasan di Pantai Bidari yang masyarakat yang terancam kelaparan, kita sudah pasok menggunakan bantuan mobil Helen Gerdang milik warga setempat. Nah, 3 kecamatan ini kami sudah diskusikan secara bersama-sama untuk penanganan bagaimana bantuan bisa disalurkan. Besok ya, jika ada bantuan dari udara, bantuan makanan akan disalurkan ke warga Lokok, ke warga Penarun, dan juga ke warga Simpang Jernih. Teman-teman sekalian, Aceh Timur tergolong sangat parah. Yang selama ini kita belum bisa mengakses informasi keluar karena persoalan kendala jaringan internet. Banyak informasi tentang bencana Aceh Timur yang tidak bisa terupdate sama sekali. Nah, kepada mahasiswa, kepada para santri yang berasal dari Aceh Timur yang berada di luar Aceh Timur, atau warga Aceh Timur yang merantau di luar Aceh Timur, bisa kami informasikan di beberapa kecamatan airnya memang sudah surut. Warga yang selamat mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi, ke Menasak, ke masjid, kemudian ke ruko-ruko lantai 2, dan termasuk juga di kawasan pergunungan. Jadi bagi masyarakat Aceh Timur yang berada di luar, tidak perlu khawatir. Kami tetap berada bersama dengan warga dari hari pertama sampai dengan malam ini. Kami tetap bersama dengan masyarakat, ikut bahu-membahu membantu, termasuk Pak Dandim, kemudian Pak Danion, Pak Kajari, dan semuanya terlibat dalam tim terpadu. Tetapi satu lagi, komunikasi yang sangat sulit, ya, kita termasuk membutuhkan HP satelit. Tadi sudah saya mintakan ke BNPB agar dibantu HP satelit agar bisa komunikasi antara posko dengan orang-orang di lapangan. Kemudian HT kita tidak bisa gunakan, apapun tidak bisa kita gunakan. Kepada masyarakat, saya himbau untuk tetap bekerja sama, ya, tetap tidak panik, tetap tenang. Kita saat ini sedang menunggu bantuan yang disalurkan dari provinsi melalui laut, kemudian bantuan yang disalurkan oleh Kemensos RI juga melalui laut. Ada kapal perang akan berangkat dari Belawan menuju ke Aceh Timur, kemudian dari Banda Aceh yang sudah bersandar di Lusmawai besok akan merapat juga ke Aceh Timur. Ya, bantuan saat ini yang kita salurkan hanya bersifat bantuan lokal, internal, yang kami upayakan semaksimal mungkin kami beli dari ruko-ruko warga yang kami serahkan agar masyarakat kita tidak terancam kelaparan. Khusus untuk kawasan-kawasan pedalaman yang belum bisa kami jangkau, mereka sudah 4 hari tidak makan dan tidak minum, dan mungkin ini sangat kondisinya sangat kritis. Tadi sore bahkan ada yang 2 hari tidak makan. Saya sudah bawa bantuan langsung kepada masyarakat. Mereka menangis untuk minta bantuan kita, minta beras, minta Indomie, kemudian minta minyak makan dan sarden. Sekarang logistik yang kita miliki saat ini hanya beras, sementara untuk jenis logistik yang lain kita tidak punya. Satu rumah sakit di Perlak, Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz lumpuh total. Semua aktivitas terhenti akibat banjir, peralatan medis rusak semua, obat-obatan juga demikian. Bahkan ada pasien yang dievakuasi ke rumah warga, ada bayi yang baru dilahirkan juga dievakuasi ke rumah warga. Hanya satu rumah sakit yang bisa kita operasikan, yaitu Rumah Sakit Jubir Mahmud. Itu pun sangat tergantung kepada mesin genset. Kami membutuhkan untuk 1 jam tentu 80 liter solar untuk menghidupkan genset rumah sakit, dan ini dibutuhkan untuk proses operasi masyarakat di Rumah Sakit Jubir Mahmud. Nah, kepada Presiden, kepada Pak Gubernur, kepada Kementerian, Menteri Koordinator bidang kemanusiaan, bidang pembangunan, kami minta uluran tangannya Bapak-Bapak sekalian di Jakarta dan Banda Aceh untuk membantu Aceh Timur agar operasi rumah sakit bisa berjalan dengan sempurna. Kami juga bisa melakukan komunikasi
efektif dengan Jakarta dan Banda Aceh. Bantuan harus segera masuk ke Aceh Timur. Jika dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam bantuan tidak masuk, tidak bisa kita suplai ke Lokop, ke Penarun dan ke Simpang Jernih, saya pastikan warga saya akan mati kelaparan. Demikian teman-teman sekalian, silakan yang ingin bertanya, dan sebentar lagi saya perlihatkan video bagaimana daya rusak banjir di Kecamatan Penarun dan di Kecamatan Lokop. Silakan. Kondisi saat ini rumah warga musim Kota Lokop dan desa Lokop dan sekitarnya sudah terendam dan dipenuhi lumpur, dan sebagian rumah sudah hanyut di bawah arus gelombang. Kami berharap kepada pemerintah Aceh Timur untuk menurunkan bantuan baik itu alat berat berupa beko besar beserta bahan-bahan logistik seperti pakaian, makanan, obat-obatan, dan kami berharap kepada warga yang ada di sini semoga baik-baik saja. Dan alhamdulillah kami mendapatkan informasi bahwa tidak ada korban jiwa, tetapi seluruh harta benda itu tidak dapat diselamatkan, dan puluhan dan ratusan rumah warga tenggelam dan sebagian hanyut. Sekian dan terima kasih. Saya Sudirman dari media Ikor Investigasi melaporkan. Dan kita tidak mengimbau bahwa ada masalah masukin makanan dari bawah informasi ke daerah pesisiran ataupun di daerah pegunungan Lokop, kecamatan Sukajadi salah satunya di SMP di Desa Lokop, ditempatkan posko yang lainnya. Air diperkirakan mencapai peningkatan pedesaan berapa kurang lebih desa Utamaon di depan SMP di Desa Lokop. Dan kita mengimbau bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Sukajadi harus tetap waspada dan siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi SD Sepuan, ini air itu yang nampak Masjid Masuki. Desa Lokop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Kecamatan Penarun, Muspika semua. Ini adalah akses jalan satu-satunya jalan lintas ini di Gunung Putus, di Desa Penarun Lama, perbatasan Kecamatan Penarun dan Kecamatan Rantu Panjang Perlak. Ini gunung sudah longsor, tepatnya di Kecamatan Penarun, Desa Penarun Lama, satu buah rumah dan satu buah kios kecil dan satu buah unit mobil dump truck yang telah terbawa tanah longsor. Ini jembatan sudah putus, tidak bisa dilalui lagi dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu sungai. Untuk saat ini laporan kami teruskan kepada pihak Muspika Kecamatan Penarun. Mohon bantuannya secepat mungkin, logistik yang kami butuhkan untuk warga desa Kecamatan Penarun, karena logistik sudah tidak ada lagi, sudah habis. Mohon bantuannya kepada pihak pemerintah yang terkait, dan kami memohon sekali lagi. Baik, itu gambaran video yang dikirim oleh warga ke kami dari 2 kecamatan. Ada satu lagi Kecamatan Simpang Jernih Kalipa turut dimasukkan dalam file tadi. Itu kondisinya 2 hari yang lalu. Jadi kondisi 2 hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu. Nah sekarang hujan tidak ada lagi, tetapi timbunan yang menutupi akses ke Kecamatan Penarun dan Lokop sama sekali tidak bisa ditembus melalui jalur darat. Nah, demikian, saya silakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bupati bisa mungkin dijelaskan secara singkat untuk mengenai kondisi Aceh Timur saat ini. Kalau kondisi Aceh Timur secara umum, kita 24 kecamatan, semuanya terendam banjir. Tapi ada beberapa kecamatan yang tergolong sangat parah sekali daya rusak akibat banjir itu. Beberapa kecamatan memang sudah bisa kita tembus, yang sebelumnya sekitar 4 hari tidak bisa kita tembus sama sekali, yaitu di wilayah barat Aceh Timur, kemudian di wilayah timur Aceh Timur. Kalau kita berada di Idi, maka kita tidak bisa tembus ke Perlak, ya, ke Perlak Timur, kemudian Sunguraya, Rantau Selamat, dan Birembair. 2 hari yang lalu kita bisa tembus, itu pun harus menggunakan trado dan kemudian traktor yang tinggi. Dan hari ini kita sudah bisa tembus ke daerah barat Aceh Timur, yaitu di Kecamatan Julo, di Kecamatan Simpang Ulim, di Kecamatan Pantai Bidari, dan di Kecamatan Madar. Nah, korban jiwa di daerah Pantai Bidari itu ada 10 orang, dan ada 6 orang lagi yang dilaporkan hilang belum teridentifikasi sama sekali. Nah, data yang korban jiwa sudah saya minta untuk direkap sama pihak kecamatan, dan tadi kita juga baru mengambil 2 jenazah di daerah areal persawahan di Simpang Ulim menggunakan bot BPBD kita, ya, speedboat BPBD. Nah, bantuan-bantuan sementara sudah kita salurkan, tapi ada beberapa lokasi yang memang sulit diakses, yang terisolir. Bantuan untuk kita kirim sangat susah sekali. Masyarakat yang turun ke posko di kecamatan itu pun 1 orang yang dikirim, dia bersusah payah hanya untuk mengambil beras, ya. Kemudian ada 3 kecamatan yang saat ini kami belum bisa tembus, dan tidak ada informasi apapun dari kecamatan itu yang bisa kami dapatkan, yaitu Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Serbajadi Lokop, kemudian Kecamatan Penarun. Kecamatan ini tergolong kecamatan daerah pedalaman. Dari awal bencana terjadi, kita memang semuanya terputus komunikasi. Karena di Aceh Timur semuanya drop out, jaringan HP-nya juga tidak bisa diakses, kemudian listrik juga padam total. Nah, untuk menerima informasi dari kecamatan tidak bisa, dari kabupaten ke kecamatan juga tidak bisa. Di Penarun, akses menuju ke Penarun itu terputus jembatan dan jalan di kecamatan atau Perlak berbatasan dengan Penarun. Lumpur di atas jalan, kemudian kayu juga sangat banyak sekali di atas jalan. Untuk tembus ke Lokop, kita harus melalui jalur ini, dan jalur ini tidak bisa diakses sama sekali. Nah, salah satu solusi adalah bantuan itu akan disalurkan melalui udara, apakah melalui helikopter atau melalui nanti kapal Hercules atau pesawat Hercules. Kami sudah berkomunikasi dengan Danrem, dengan Pak Kapolda, dengan Pak Dandim, agar bantuan ini bisa disalurkan melalui udara. Nah, bantuan nanti akan dijatuhkan dari udara ke titik-titik yang sudah kami sampaikan tadi. Kapan itu dilakukan, Pak? Besok, kita rencanakan besok. Jika cuacanya membaik, besok akan kita lakukan itu. Dan bantuan dari Aceh Timur juga semuanya tidak bisa diakses. Dari Medan ke Aceh Timur tidak bisa, dari Banda Aceh ke Aceh Timur tidak bisa. Dari Banda Aceh, jembatan di Biren ada 2 yang putus. Kemudian dari Medan juga ada jembatan dan jalan yang putus, tidak bisa ke Aceh Timur. Nah, salah satu bantuan yang masuk ke Aceh Timur itu harus melalui jalur laut. Jadi ada 1 kapal perang sekarang yang sedang berangkat dari Pelawan menuju Aceh Timur. Kemudian dari Banda Aceh juga melalui kapal laut sudah akan merapat ke Aceh Timur besok. Nah, bantuan yang selama ini adalah bantuan yang pertama adalah stok logistik kita. Yang kedua kita beli. Kita beli dari ruko, dari kios warga, dari Perlak, di Idi Juk, semua kita borong. Dan bantuan itu sudah kita salurkan. Tetapi kadang-kadang bantuan yang kita salurkan itu berupa beras, tidak ada minyak makan. Berupa beras, tidak ada telur. Karena semuanya stok habis, ya. Kemudian satu lagi kendalanya adalah gas habis. Jadi pengungsi untuk memasak tidak ada gas. Mereka mengandalkan adalah kayu bakar. Kemudian BBM dari Aceh Timur, BBM kita sangat kesulitan, baik solar maupun bensin. Maka saya minta kepada Bapak Presiden yang terhormat, kepada Bapak Gubernur yang terhormat, silakan tolong bantu Aceh Timur, tolong lihat Aceh Timur. Kami terisolir untuk dunia luar, tidak bisa akses sama sekali. Kami mohon bantuan untuk segera masuk ke Aceh Timur, untuk segera bisa kami distribusikan agar warga kami tidak mati kelaparan. Kemudian satu lagi yang paling penting, rumah sakit kita lumpuh total di Perlak, rumah sakit Sultan Abdul Aziz Shah. Kemudian hanya 1 rumah sakit di Idi yang menangani korban bencana, kemudian yang menangani warga yang sakit. Itu pun mengandalkan genset. Kita butuh solar. Tadi barusan saya beli solar dari warga, ya. Kita beli dari warga, kita minta dari pemilik bot dan lain sebagainya untuk sementara waktu. Karena 1 jam itu solar
di rumah sakit 80 liter 1 jam. Untuk operasi itu beberapa jam, ada 6 jam, ada 5 jam untuk operasi satu orang pasien. Nah, ini kami sangat khawatir kalau ini terputus maka semua akan off. Ya. Pak, bagaimana komunikasi kita ke pemerintah pusat sejauh ini penanggulangan bencana? Ya, kami di Pondopo ini sebagai posko pengendali. Di Pondopo kita menggunakan Inset, kemudian menggunakan Starlink untuk jaringan internet. Kami berkomunikasi dengan WA ke Jakarta dan ke Banda Aceh. Dengan Kemensos kita sudah terhubung. Jadi barang dari Kemensos tadi sudah dimuat di kapal, akan berangkat dari Belawan ke Aceh Timur. Kemudian dengan BNPB kita juga sudah terhubung. Ya, saya minta bantuan dari BNPB tadi sudah saya tanda tangani semuanya. Dengan Bulog kita sudah bisa akses beras dengan Bulog. Ya, kita minta untuk tahap pertama itu 200 ton. Tadi baru sampai adalah 20 ton. Kita terkendala untuk angkut. Jadi kita menggunakan trado. Kalau bukan trado tidak bisa melintasi daerah kawasan Perla karena masih tergenang air. Khususnya untuk simpang miknik yang para penduduk seperti di Batik Berat dan dari Rantau Panjang, bagaimana penanganannya? Ya, seperti saya katakan tadi, lumpuh. Jadi pemerintah di kecamatan juga lumpuh, kita tidak bisa mengakses apapun. Hari ini kami inilah yang berada di sini, ya beberapa juga perangkat kepala OPD kita juga terjebak dan menjadi korban banjir. Untuk komunikasi tidak bisa sama sekali, total tidak bisa. Untuk mengakses ke sana juga tidak bisa. Jadi salah satu kita akan menurunkan bantuan melalui helikopter. Nah, nanti di pusat kecamatan kita akan turunkan. Tetapi untuk medan simpang jernih tentu masyarakat saya perkirakan itu berlindung atau dia mengungsi ke perbukitan, ke pergunungan. Ya, kalau ada tanda-tanda misalnya nanti helikopter atau Hercules yang datang, mereka bisa melambaikan tangan, bantuan akan akan dijatuhkan ke bawah. Pak, ada berapa dampak warga Aceh Timur yang saat ini sedang mengungsi dan yang mengalami korban bencana banjir ini? Ya, data yang valid belum bisa kami sampaikan karena terkendala komunikasi dengan lapangan. Ya, data mentah sementara bisa kami sampaikan. Kalau perkiraan yang meninggal itu sekitar 30 orang lebih perkiraan. Ya, data resminya nanti akan menyusul kami sampaikan setelah semuanya normal, komunikasi normal. Kemudian yang korban yang warga mengungsi itu 30.000 lebih, ya, yang mengungsi. Kemudian rumah yang rusak juga diperkirakan ribuan, ya. Kemudian yang rusak berat juga begitu. Fasilitas pemerintah seperti Puskesmas itu beberapa lumpuh total. Alat-alatnya rusak semua, ambulannya juga tergenang semua. Bahkan petugas kita mengungsi. Obat-obatan kita sangat terkendala sekali karena banyak obat-obatan terendam. Ya, obat-obatan yang tersedia cuman hanya di Rumah Sakit Jubir. Kita sudah minta kemarin beberapa stok dan kita sudah distribusi ke pengungsi. Kita bawa ke pengungsi, kendalanya adalah petugas medis kita tidak ada. Karena petugas medis juga mengungsi. Ya, dokternya juga mengungsi. Ya, dokter ada terpisah dengan suami dia. Ya, sama halnya dengan kami. Kami bekerja di sini kadang istri dan anak juga korban pengungsian yang tidak bisa kita tembus saat ini. 2 hari lagi kami perkirakan kalau cuacanya membaik, airnya sudah turun, kita sudah bisa akses semua. Cuman 3 kabupaten ini yang belum kita bisa akses sama sekali, yaitu Penarun, Terpajari Lokop, dan Simpang Jernih. Apa harapan Pak Bupati terhadap pemerintah pusat? Ya, harapan saya Bapak Presiden harus bila perlu itu terjun langsung ke Aceh Timur untuk melihat bagaimana dampak kerusakan banjir ini. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah bencana skala kecil, maka ini adalah bencana skala besar. Kami sangat kewalahan sebagai pemerintah di daerah untuk menangani ini. Tanpa bantuan pemerintah pusat, tanpa bantuan pemerintah provinsi, kita tidak bisa mengatasi ini. Ya, untuk membersihkan areal-areal yang terdampak saja bagaimana daya rusak di pusat kota ini misalnya, kita tidak cukup waktu 1 bulan 2 bulan. Ini dampaknya hampir persis seperti tsunami di Banda Aceh, tetapi ini tidak ada gempa. Tapi daya rusaknya yang luar biasa, mungkin melebihi daripada tsunami. Ya, Pak, sedikit Pak, untuk kondisi kesehatan para pengungsi bagaimana Pak? Ya, sampai sejauh ini pengungsi kita masih dalam keadaan yang normal, yang sehat. Ada beberapa memang yang gatal-gatal, kita sudah berikan obat. Kemudian yang demam, kita berikan paracetamol kepada orang dewasa, kepada anak-anak kita berikan sirup. Ya, untuk sementara masih oke, masih aman. Terima kasih.